kecapean habis syuting terakhir sore kemarin. Olga sakit, pusing, daripada kenapa-napa aku bawa gitu aja. Sempat dikabarkan jika kondisi kesehatannya memburuk sehingga harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapat penanganan khusus. Rupanya kini kesehatan Olga Syaputra sudah membaik dan sudah bisa kembali lagi berbagi tawa canda. Hal itu terlihat pada sebuah video yang diunggah ke media jejaring sosial pertanggal 24 April. Sampai saat ini sih kita belum membicarakan tentang kepernikahannya gitu kan, lamaran pun belum, tapi mungkin ada niatan seperti itu dari Raffinya, tapi belum sampai ke sana gitu. Dan yang apa yang katanya bulan April itu. Kabar pernikahan kian santer diperbincangkan. Apa yang membuat Raffi Ahmad masih bungkam? Dan seperti apa kondisi Olga Syaputra kini setelah kembali masuk rumah sakit? Nggak kebangun tapi malah muntah. Jadi kebagian muntahnya, eee, dia nggak bisa makan. Setelah 14 laporan masuk mengadukan penipuan yang diduga dilakukan Guntur Bumi, benarkah suami Puput Melati itu akan segera ditetapkan sebagai tersangka? Iya, rencananya demikian, namun diundur minggu depan sambil kita melakukan gelar perkara. Seperti apa bahagia bercampur haru saat Bopa Castello bisa bertemu dengan putra sematawayangnya? Dan seperti apa aksi Bastian saat masuk dapur rekaman lagi? Benarkah jika Bastian siap menyaingi eksistensi Cowboy Junior? Halo apa kabar pemirsa? Selama 1 jam ke depan, saya Olivia Vendri akan menemani Anda dengan menyajikan kabar terbaru dari dunia selebriti hanya di Seleb On Cam. Mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Heboh pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang kabarnya akan digelar akhir bulan ini memang menjadi pemberitaan yang paling banyak diperbincangkan selama sepekan. Selain itu, dikabarkan akan menjalani pengobatan ke Jerman, kondisi kesehatan Olga Syahputra justru memburuk sehingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Lantas apa yang membuat kondisi kesehatan Olga kembali memburuk sehingga ia harus mendapat penanganan khusus dari tim dokter? Dan benarkah jika kabar pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina hanya sebuah sensasi semata? Pemirsa, berikut liputannya. Dua sahabat dekat Raffi Ahmad dan Olga Syaputra tengah dibelit dua masalah berbeda dan menjadi pusat pemberitaan terpanas selama sepekan terakhir. Sementara Olga masih terbaring di rumah sakit akibat sakit yang dideritanya, Raffi Ahmad justru berkutat dengan persoalan cinta bersama Nagita Slavina. Kabar pernikahannya dengan Gigi yang belakangan santer dibicarakan tak juga membuat ia angkat bicara. Lantas mengapa Raffi seolah enggan buka suara dan menjawab kepastiannya? Padahal kebersamaan Raffi dan Gigi telah acap tertangkap sorot kamera. Dan Ami sang ibunda sudah membuka pintu untuk Gigi menjadi menantunya. Lantas benarkah jika Raffi sengaja menyimpan berita bahagia ini? Sampai saat ini sih kita belum membicarakan tentang kepernikahannya gitu kan, lamaran pun belum, tapi mungkin ada niatan seperti itu dari Raffinya, tapi belum sampai ke sana gitu. Dan yang apa yang katanya bulan April itu juga enggak, sama sekali nggak betul gitu. Dan lamaran di Jepang pun kemarin nggak betul juga gitu. Tapi memang ada niatan gitu. Ya, sampai saat ini karena kita menyikapinya kan saya menyikapinya kami sekeluarga sama dengan karena belum ada proses ke depannya seperti apa ya sama dengan saya menyikapi, teman saya, teman dekat anak saya, gitu. Seperti itu sampai saat ini. April. Katanya tadi bilang 26 April, sekarang Mei. Jadi gosipnya yang benar April atau Mei ya? Enggak, itu mah gosip doang. Kalau misalnya nikah maksudnya kita juga bakal kasih tahu lah kabar gembira ke teman-teman semuanya gitu. Enggak sih, maksudnya kalau untuk omongan serius gitu belum ada. Aku juga kalau sebagai adiknya pasti tahu lah gimana gimana aja. Belum kok belum ada.
Ada sebuah ungkapan, kesuksesan seorang lelaki dapat diukur dengan seberapa banyak perempuan di sampingnya. Berkaitan dengan Raffi, ia memang sempat dekat dengan banyak artis. Sebut saja Yuni Syara, Claudia Cynthia Bella, Tias Mirasih, Cinta Laura, dan beberapa selebriti cantik lainnya. Lalu sejauh ini, apakah upaya Raffi mendekati Gigi hanya sekedar untuk membuat sensasi guna membuktikan bahwa dirinya adalah laki-laki sejati? Atau justru jika hubungannya dengan Nagita Slavina akan berakhir di pelaminan? Kalau endingnya mereka menikah, alhamdulillah. Mudah-mudahan mereka jodohnya panjang. Gitu, sebagai teman gue selalu support yang terbaik buat sahabat gue. Raffi sudah dewasa yang menjalankan Raffi, jadi saya percaya Raffi akan betul-betul menemukan sosok yang kriteria seorang perempuan yang betul-betul yang disukailah oleh keluarga seperti itu. Oh, kalau gue sih berdoa mudah-mudahan Raffi Ahmad memang jodohnya sama Gigi. Akhir dari sebuah pertemanan, pacaran adalah pernikahan. Lain kisah cinta Raffi Ahmad, lain lagi cerita Olga Syaputra yang tak kunjung beranjak dari sakitnya. Berbagai upaya telah ia lakukan demi sebuah kesembuhan. Mulai dari medis hingga pengobatan alternatif telah dijejalinya. Tapi belum lagi tercapai usahanya, Olga kembali harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dan setelah 2 hari terbaring di rumah sakit, seperti apa kondisi Olga kini? Benarkah ia sudah bisa kembali bercanda atau justru masih terbaring lemah tak berdaya? Olga baik-baik aja, cuma memang butuh istirahat. Kebetulan aku nggak ngomong banyak tadi karena Olga lagi tidur dan nggak ada siapa-siapa juga di atas, cuman Olga sih dijagain, udah gitu aja. Enggak kok, pokoknya Olga baik-baik aja, cuma memang butuh istirahat gitu aja. Olga sakit ya itu faktor kecapean, kurang makannya jorok gitu sih, yang pasti cuma capek, batuk, panas dingin, pusing gitu aja sih. Saat Olga Syaputra harus kembali berurusan dengan rumah sakit, maka ada sejumput pertanyaan dari benak publik. Ada apa sesungguhnya dengan Olga? Benarkah ia hanya kelelahan semata? Ataukah sakitnya Olga kali ini ada hubungannya dengan sakit yang telah mulai menderanya sejak Ramadan tahun lalu? Ini kemarin malam saya mual sekali. Jadi setiap saya makan apa, muntah, dan badan saya itu semuanya kayak orang sebutan. Dan saya nggak kuat banget, kepala saya sakit banget. Akhirnya saya jam 4 atau kalau nggak salah, saya dibawa ke rumah sakit. Dan saya dicek sama dokter, bahwa di sini tegang, kepala saya pusing, mual, dan akhirnya dikasih obat. Alhamdulillah agak mendingan sekarang. Makasih ya teman-teman yang udah ngedoain saya, mudah-mudahan saya cepat sehat, sembuh. Amin ya Allah. Nggak kebangun tapi malah muntah. Jadi kebagian muntahnya dia nggak bisa makan. Jadi tadi baru makan bubur susuap, katanya 5 menit tidur terus muntah. Kondisi dia tidur terus muntah. Cuma dia udah dikasih suntikan tambahan. Dan suntikan yang tadi dibicarakan itu memang benar, dia disuntik stem cell. Berapa harganya, Pak? Aku nggak tanya harganya ya, tapi benar disuntik stem cell. Dan memang efeknya kelihatan sih. Tadinya kan dia kayak ada merah-merah di kulitnya, sekarang udah mulai kering, udah mulai bagus sih menurut aku, udah kering banget, udah mulai membaik. Cuman sekarang tadi kita sempat ledekin kan, di atas juga ada Shanas, ada Cika Waude juga. Kita bercanda-bercandain aja apa sih yang dipikirin, karena kata dia pikiran kan. Kondisinya sih sebenarnya sehat, cuman kalau di rumah sakit tuh aku lebih tenang aja gitu. Kalau masalah sakit nggak sakit-sakit banget, cuman palanya pusing gitu. Pusing aku bawa, begitu kondisinya kan kecapean abis syuting terakhir sore kemarin. Olga sakit, pusing, daripada kenapa-napa aku bawa gitu aja.
Sempat dikabarkan jika kondisi kesehatannya memburuk sehingga harus dilarikan ke rumah sakit dan mendapat penanganan khusus. Rupanya kini kesehatan Olga Syaputra sudah membaik dan sudah bisa kembali lagi berbagi tawa canda. Hal itu terlihat pada sebuah video yang diunggah ke media jejaring sosial pertanggal 24 April.